Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang dah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara Webinar Nasional Series Riset Group Fakultas Ilmu Komputer dengan tema acara memulai karir sebagai programmer profesional. Webinar Nasional Series Riset Group Fakultas Ilmu Komputer hari ini merupakan bagian dari gelaran acara webinar series keempat yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 yang lalu. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual account meeting. Perkenalkan, saya Megawati Mkom selaku host acara hari ini. Pada hari ini turut pula hadir bersama kita yaitu Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma yang terhormat Bapak Dr. Tata Sutabri, MMSI MKM, serta Programmer Pusat Pembinaan, Pelatihan, dan Sertifikasi Mandiri yang terhormat Bapak Gandhi Saputra Tabrani Eskom. Dan peserta webinar dari Universitas Bina Dharma, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Riau, Universitas Batuta, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas MH Tamrin, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Balai POM Gorontalo, PT Integra Automa Solusi, PT NEC Indonesia, ISTA, SMA Negeri 1 Pajar Bulan, dan Pemkab Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kita lanjutkan kembali ya Pak. Oke, baik, sambutan dari Dekan Fakultas Komputer Universitas Bina Dharma yang terhormat Bapak Tata Sutabri MMSI MKM. Waktu kami silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga terdengar suara saya dengan baik di terdengar Pak. Ya, terima kasih sudah hadir teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa, terutama yang saya hormati narasumber ya, Mas Gandhi ya. Yang saat ini sudah sukses di luar sana ya. Dan saya mungkin mau menyapa dulu mahasiswa saya yang di Jakarta nih, Mas Hendro dan kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir. Terus Safira dan kawan-kawan. Jadi ini peserta hari ini cukup banyak. Dan cukup besar pesertanya. Jadi mahasiswa saya di Palembang, Saudara Adi dan kawan-kawan, Wulan dan kawan-kawan. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya lihat nama Anda ada di sini. Ya, saya yakin kawan-kawan yang lainnya juga pasti ada. Baik, webinar series nasional kali ini sudah masuk ke rangkaian seri ketiga di penghujung tahun 2022 ini. Dan kelihatannya makin hari makin bagus eksistensinya, dan semoga Bapak Ibu dosen juga bisa ikut terlibat di sesi-sesi berikutnya sampai dengan tahun depan gitu ya. Begitu juga harapan saya mahasiswa maupun alumni bisa juga berkontribusi untuk sharing pengalaman ya, sharing pengetahuan gitu ya. Jadi kita sebagai insan akademisi jangan ragu, jangan takut untuk menggagas sebuah ide yang baru atau menggagas masa depan kita bagaimana gitu ya. Karena sukses atau tidaknya masa depan ini juga tergantung apa yang kita pikirkan hari ini. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan teman-teman mahasiswa gitu, yang sudah hadir, mungkin ada juga alumni sudah hadir. Semoga acara webinar ini membuka wawasan baru untuk kita semua dan memberikan pengalaman baru juga. Dan ini topiknya cukup seksi kalau menurut saya. Ya Mas Gandhi ya. Memulai karir sebagai programmer profesional. Saya sudah pernah jadi programmer 17 tahun. Ya, di kurang lebih juga 7 perusahaan lah gitu ya, 6 perusahaan lupa.
Ya, jadi tapi saat ini udah bukan zamannya lagi. Saya udah zaman kolonial, kalau Gandhi kan zaman milenial. Ya, semoga berkenan dan semoga peserta hari ini mendapat sebuah pencerahan yang bagus dari pengalaman Mas Gandhi di luar sana, di perusahaan khususnya, sehingga juga menambah semangat belajar kawan-kawan kita di Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Bina Dharma. Itu saja dari saya. Semoga lancar acara hari ini. Dan saya buka acara webinar nasional Riset Group Ilmu Komputer dengan tema memulai karir sebagai programmer profesional dibuka secara resmi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan kembali yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yaitu Bapak Gandhi Saputra Tabrani Eskom. Untuk narasumbernya dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Iin Seprina Mkom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan pada sesi tanya jawab. Langsung saja kita serahkan acara kepada moderator. Belum memulai acara, sebelumnya saya bacakan secara singkat CV moderator kita pada pagi hari ini. Ibu Iin Seprina Mkom, dulunya adalah lulusan S1 dan S2-nya adalah dari Universitas Bina Dharma. Beliau adalah dosen di program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Bidang riset beliau adalah Enterprise System dan Application Development. Baik, itu saja CV singkat dari moderator kita. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan Bu Iin. Baik, terima kasih Bu Megawati atas kesempatannya ya untuk kita melangkah ke acara inti kita ya. Sebelumnya sebenarnya ini saya sepertinya reuni kembali ya ini ya. Mas Gandhi ini sebenarnya mahasiswa saya dulu gitu ya. Betul, Bu, betul. Tapi seperti adik sendiri, partner juga gitu ya. Jadi di virtual meeting ini kami bertemu kembali walaupun sudah berbeda kota seperti itu ya Mas Gandhi ya. Benar, Bu. Ya, baik. Apa kabar Mas Gandhi? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, udah hijrah dari Palembang ke Jakarta gitu ya, ke Pulau Jawa gitu ya. Oke, untuk saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Mas Gandhi. Nama lengkapnya itu ya, kalau di flyernya itu Mas Gandhi Saputra aja gitu ya, karena lebih sering dipanggil dengan nama Pak Gandhi Saputra ya gitu ya. Oke, dilahirkan di Sintang 13 April 1996 dari asal kota yang dari Lahat ya. Kemudian pekerjaan saat ini programmer di P3SM sebagai IT, staf IT ya, hardware dan software development. S1-nya dari Universitas Bina Dharma, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, dan telah menyelesaikan atau lulus tahun 2017. Pengalaman bekerja tahun 2017 sampai tahun 2018 di PT Sinar Bayu Wijaya bergerak di bidang kontraktor. Tapi di staf IT-nya ya Mas Gandhi ya? Iya betul Bu. Oke. Kemudian tahun 2018 sampai 2019 di PT Prima Indojaya. Ini bergerak di bidang kontraktor juga, sebagai programmer juga. Kemudian tahun 2019 sampai dengan sekarang di P3SM atau Pusat Pelatihan Training dan Sertifikasi di Jakarta Utara. Nah, ini banyak sekali, saya singkat aja ya. Banyak sekali pengalaman dari Mas Gandhi ini ya, walaupun masih muda, tapi pengalamannya banyak sekali di bidang programmer. Sebagai programmer atau pimpinan project membangun web application berbasis Android, kemudian company provide with Laravel framework. Kemudian ada alamatnya nih, alamat website portofolio atau profilnya di https://github.com/gandhis. Nah, kalau saya mau lihat ya GitHub-nya silakan. Kemudian pernah
membuat program menggunakan Ajax, HTML, Bootstrap, jQuery, troubleshooting, networking, dan sistem trouble ya. Oke, banyak sekali pengalamannya. Nanti mungkin di sini nanti ini kan banyak sekali adik-adik mahasiswa ya, terutama mahasiswa yang sedang atau yang sedang menempuh untuk penelitian semester 5, semester 7 dan lain-lain. Ini juga saya lihat banyak sekali dari kota di luar dari kota Palembang. Jadi di sini bisa sharing-sharing langsung kepada narasumber kita pada hari ini, Mas Gandhi Saputra. Oke, tidak berlama-lama karena sudah tidak sabar lagi, mungkin di sini juga ada yang dari umum juga ya. Mungkin nanti apabila ada yang mau ditanyakan, langsung saja mengaktifkan mikrofonnya dan juga bisa dituliskan di kolom chat. Oke, Mas Gandhi, silakan untuk menjelaskan materi kita pada hari ini tentang memulai karir sebagai programmer profesional. Silakan, Mas Gandhi. Oke, baik. Terima kasih Bu Iin atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya berbagi sedikit tips-tips untuk memulai karir sebagai programmer profesional. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bagi teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Gandhi Saputra Tabrani, lulusan dari Universitas Bina Dharma, jurusan Sistem Informasi. Tema webinar kali ini adalah memulai karir sebagai programmer profesional. Tema kali ini kebetulan cocok bagi teman-teman mahasiswa yang seperti disampaikan Bu Iin tadi, bagi mahasiswa yang di semester 5, semester 7, yang mungkin sedang bingung mau memulai karir sebagai programmer itu mulai dari mana. Saya seperti yang sudah disampaikan Bu Iin tadi, saya bekerja sebagai programmer di P3SM, bergerak di bidang sertifikasi, dan saat ini domisili di Jakarta. Tema kali ini saya akan pecah menjadi beberapa topik. Pertama itu mengenai apa itu programmer, selanjutnya keuntungan menjadi seorang programmer, dan syarat-syarat menjadi programmer, kapan harus memulai dan kapan harus mulai belajar memulai menjadi seorang programmer, dan yang terakhir itu saya akan share beberapa tempat untuk belajar bahasa pemrograman. Jadi programmer itu secara definisinya adalah orang yang bertugas membuat dan mengembangkan software atau aplikasi dengan cara menerjemahkan kebutuhan user menjadi baris-baris kode program yang dimengerti oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jadi dari definisi tersebut sudah bisa dipastikan seorang programmer itu tugasnya adalah menerjemahkan hasil dari analisa dari tim sistem analis menjadi instruksi-instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Dan pastinya seorang programmer itu harus menguasai minimal satu bahasa pemrograman. Jadi misal tugas programmer itu misal dalam software development life cycle, itu biasanya kan ada tahapan planning, analis, design, implementation, testing, dan maintenance. Nah, peran programmer pada sistem SDLC tersebut biasanya ada di tahapan implementation, testing, dan maintenance, di mana tahapan implementasi tersebut biasanya sudah menjadi sebuah blueprint atau berupa workflow atau flowchart yang bisa dimengerti sama programmer tersebut sehingga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk programmer itu sebenarnya ada banyak. Kalau yang tren saat ini tuh ada yang mobile programmer, Android atau iOS. Untuk web juga ada, web programmer. Bahkan sekarang ada juga yang IoT. Nah, secara garis besar,
dunia programming itu bisa dipecah menjadi 3. Satu adalah front end, yang kedua adalah back end, dan yang ketiga adalah full stack. Kita mulai dari kalau menurut saya semua programmer itu biasanya memulai ketertarikannya itu biasanya dari front end. Saya sendiri pun memulainya dari front end. Kebetulan saya adalah saat ini sedang fokus di web programming, dan kalau ya seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya semua programmer itu mulainya dari front end. Nah, untuk front end ini biasanya mereka lebih cenderung ke mengerjakan yang berkaitan dengan user interface atau user experience dari sebuah halaman aplikasi atau website. Nah, untuk kalau yang teman-teman tertarik ke front end ataupun di website atau di mobile, itu teman-teman bisa kalau untuk website itu teman-teman bisa pelajarin yang HTML, CSS, JavaScript. Nah, kalau yang sekarang itu biasanya ada lebih 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 yang sekarang lagi tren itu untuk library JavaScript-nya untuk tampilan, itu ada React.js, ada Vue, dan masih banyak lagi kalau untuk library UI-nya. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab front end sendiri, lebih ke tampilan dari pemilihan font, susunan warna, tata letak konten, dan untuk mobile pun ada buat yang di iOS dan Android. Teman-teman bisa kalau tertarik untuk di mobile itu ada kita bisa pakai React Native untuk atau yang terbaru yang sekarang itu ada Flutter. Nah, kurang lebih kalau teman-teman tertarik untuk menjadi seorang front end, kurang lebih itu yang minimal yang harus dipahami untuk bahasa pemrogramannya sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang selanjutnya itu adalah back end. Nah, dari front end, sebuah tampilan sudah diciptakan, sudah ada bentuk, sudah ada tampilan yang menarik, sudah ada animasi-animasi. Data-data yang dikirim dari front end atau yang diminta dari front end itu akan dilempar ke back end. Nah, tugas dari back end programmer itu lebih ke pemrosesan data dan bagaimana cara mereka mengolah data, bagaimana cara menghandle sistem atau aplikasi agar dapat menyimpan data-data ke dalam table database atau ke cloud untuk media penyimpanan gambar atau media lainnya seperti file. Nah, dan di backend sendiri itu lebih pasti bakal sering ketemu dengan yang sintaks-sintaks bahasa pemrograman yang lebih dalam seperti perulangan, persyaratan dan kondisi, dan pasti lebih lebih eh, lebih harus menguasai bahasa pemrograman karena bisa dibilang inti dari sebuah sistem atau aplikasi tersebut diproses di back end atau bisa proses bisnisnya tuh ada di back end. Nah, yang ketiga full stack. Full stack adalah gabungan dari front end dan back end. Ini bisa dibilang programmer Superman, tapi jarang sih ya. Emang ada yang bisa keduanya, cuman terkadang lebih cenderung ke satu sektor saja. Misal dia lebih jago di back end atau lebih jago di front end. Nah, untuk full stack sendiri itu gabungan dari front end dan back end. Bahkan bisa dia bahkan untuk tahap deployment dia juga ikut turun tangan. Seperti kalau di website itu dia ikut ngedeploy ke hosting dan setting-setting buat cloud. Kalau di mobile mungkin upload ke Play Store atau ke App Store. Nah, tugas dari full stack ini emang lumayan luas. Jadi dia lebih terutama di bagian back end-nya,
Dia harus bisa mengkoordinasiin front end yang dia buat sendiri, bagaimana caranya bisa terkomunikasikan dengan back end yang dia buat sendiri. Dan biasa ini emang itu tadi bisa dibilang sebagai IT Superman. Nah, kalau dianalogikan full stack itu ya kalau seperti makanan ini kan contohnya burger nih. Nah, itu yang bagian atas, bagian tampilan itu tuh bisa dibilang sebagai front end. Seperti ada Ajax, Bootstrap, CSS, HTML, jQuery, JavaScript, dan React.js. Nah, itu adalah bagian-bagian dari front end, bagian-bagian dari user interface dan user experience. Nah, untuk komunikasi datanya, itu biasanya yang paling sering itu menggunakan REST dan API. Ada beberapa teknologi yang saat ini yang untuk real time itu bisa menggunakan WebSocket. Dan untuk database-nya sendiri, itu lebih cenderung dikerjakan sama back-end dan full stack. Untuk pemilihan database sendiri itu biasanya ada yang menggunakan MySQL, NoSQL, atau bahkan database-database yang besar seperti Oracle ataupun yang lain. Mungkin saya ketinggalan tadi untuk di back-end itu bahasa pemrogramannya biasanya teman-teman bisa pilih ada Java, JavaScript, atau PHP, Python juga bisa, itu lebih bagus. Nah, jadi dari back-end yang sudah dibikin, itu bisa dikomunikasikan menggunakan REST API. Nah, seperti yang ada di gambar, itu banyak bahasa pemrograman di bagian back-end. Ada juga Ruby, .NET, Scala, dan Node.js. Nah, untuk deployment-nya itu bisa menggunakan Linux, AWS, Azure Windows, Google. Nah, kurang lebih, jadi bagi teman-teman yang masih bingung mau kemana, silakan tentukan dulu. Aku pengen dulu minta aku sibuk. Berarti bagi teman-teman yang masih bingung nih, jalannya mau kemana, mending tentukan dulu ada ketertarikan di bagian UI atau di back-end, atau bahkan suka keduanya, bisa jadi full stack. Lanjut ke keuntungan menjadi seorang programmer. Sebelum kita bicara tentang keuntungan menjadi programmer, itu saya memberikan beberapa alasan untuk tidak menjadi programmer. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Satu, ngoding itu susah. Banyak seperti kalau teman-teman sering lihat di YouTube itu kan pasti banyak tuh belajar ngoding 7 hari pasti bisa. Itu sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya jujur aja ngoding itu susah dan butuh waktu dan butuh pengalaman. Seperti pengalaman dekan kita tadi, Pak Tata, itu aja dia 17 tahun ngoding. Pasti sebelumnya untuk mempelajari bahasa pemrogramannya itu pasti lama dan susah. Dan yang kedua, alasan untuk tidak menjadi programmer itu persaingan SDM-nya sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman yang akan menjadi seorang programmer, persaingan SDM di dunia programmer itu sangat tinggi, di mana hampir setiap hari ataupun jadi perkembangan dunia IT itu sangat-sangat dinamis, berkembang sangat cepat. Bisa jadi bulan depan sudah ada bahasa pemrograman baru, ada library baru, ada teknologi baru, dan semakin banyak teknologi atau bahasa pemrograman, pasti banyak SDM-SDM yang bermunculan. Sehingga peta persaingan itu semakin ketat dan semakin banyak persaingan itu sebenarnya menaikkan kualitas dari masing-masing programmer tersebut. Artinya kita harus siap bersaing setiap saat kepada sesama programmer yang lain dengan teknologi terbaru dan bahasa pemrograman yang terbaru. Nah, selanjutnya itu resiko sebagai programmer itu kita akan selalu terus belajar berkaitan dengan yang sebelumnya. Teknologi di dunia IT itu berkembang sangat pesat. Bisa jadi besok sudah ada library baru,
ada update terbaru, ada teknologi terbaru, dan itu mengharuskan kita untuk belajar dan terus belajar. Eh, dan kita pun tidak bisa untuk stuck atau stay di satu bahasa pemrograman, karena bisa jadi bahasa tersebut sudah tidak disupport atau versi tersebut sudah tidak disupport, sehingga kita harus migrasi pindah ke teknologi terbaru. Nah, yang selanjutnya ini kurang tidur. Bagi teman-teman yang masih struggling, lagi belajar atau sedang ada proyek di bidang programmer, itu pasti sering ngerasain ini kurang tidur. Terlebih bagi teman-teman yang lagi belajar nih, yang lagi belajar biasanya sangat ngerasain karena dikejar waktu. Nah, yang terakhir itu bahasa Inggris ini menurut saya sebuah keharusan. Bagus kalau kita lancar berbahasa Inggris dalam listening, speaking, ataupun writing, tapi kalaupun tidak bisa minimal paham bahasa Inggris komputer. Bisa googling pakai bahasa Inggris, bisa baca artikel, tutorial yang berbahasa Inggris, karena jujur saja ketika teman-teman sudah memutuskan buat menjadi seorang programmer, itu bakal tutorial ataupun artikel-artikel itu banyak berisikan bahasa Inggris. Emang ada artikel yang bahasa Indonesia ataupun tutorial bahasa Indonesia, cuman itu sudah bisa dibilang bahasanya sudah disederhanakan. Nah, sedangkan bahasa pemrograman sendiri atau teknologi-teknologi terbaru itu banyak ditulis dokumentasinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman harus mempersiapkan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Nah, baru di sini saya akan berikan beberapa alasan bagi teman-teman yang sudah ada niat atau minat menjadi seorang programmer. Yang pertama itu bisa menambah income dengan side job. Pertama, emang gaji seorang programmer itu bisa dibilang high level, terutama untuk bahasa pemrograman tertentu seperti Python, Java, itu biasanya sangat dicari di perusahaan-perusahaan besar. Saya sendiri cukup menyesal, dulu dosen-dosen saya pernah bilang, kalau mau sukses itu coba belajar Java. Cuman saya lebih ke PHP. Nah, jadi alasan untuk menjadi programmer itu bisa menambah income buat teman-teman dengan buat side job. Misal nih bekerja di perusahaan yang hari kerjanya tuh di hari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu sama Minggu itu bisa dimanfaatin buat ngerjain side job atau bikin produk atau side job yang lainnya. Dan itu tentu saja menambah income. Yang kedua, kebutuhan programmer sangat tinggi. Nah, sama dengan alasan sebelumnya, kebutuhan programmer itu hampir di semua sektor, di perusahaan-perusahaan besar atau skala nasional, multinasional itu sangat dibutuhkan. Karena hampir di semua sektor di era sekarang itu membutuhkan tenaga IT, terlebih lagi programmer. Baik itu programmer web, mobile, itu sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Cuman mungkin untuk lowongan pekerjaannya mungkin tidak disebutkan programmer, mungkin bisa jadi web programmer atau mobile programmer atau Laravel programmer atau JavaScript programmer. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tapi yang intinya adalah kebutuhan programmer itu sangat tinggi, terutama di Indonesia. Dan yang selanjutnya itu keuntungannya adalah teman-teman bisa remote working. Jadi sebelum pandemi di dunia programmer itu udah terbiasa dengan yang namanya WFH atau remote working. Mereka kerja di perusahaan, ada yang di luar, ada yang di beda kota, merekanya di kota yang lain. Makanya kadang jangan heran kalau lihat teman yang kerjaannya di kamar aja tapi menghasilkan uang, itu mereka bisa aja remote working, bukan ngepet. Nah, jadi WFH itu sebenarnya udah lama udah ngetren di dunia kalangan programmer, yaitu menjadi salah satu keuntungan bagi teman-teman yang nggak suka kerja konvensional di perusahaan yang harus datang
atau onsite ya, bisa dibilang onsite. Nah, untuk menjadi programmer itu sangat terbuka peluangnya bagi teman-teman yang senang dengan remote working. Bisa kerja di mana saja, kerja di Bali, malamnya ngoding, kan bisa gitu. Nah, selanjutnya itu sumber belajar sangat melimpah. Nah, di era kita sangat beruntung, sumber belajar itu sudah mudah diakses, banyak saluran-saluran yang memberikan tutorial gratis, ilmu-ilmu gratis. Itu di era kita sudah sangat terbuka, mudah diakses. Tinggal bagaimana kitanya saja yang mau mencari atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu dibutuhkan hampir semua sektor. Seperti seperti yang sekarang ini, apalagi terlebih di pandemi, semuanya sudah hampir semuanya online, virtual, bahkan untuk webinar ini sendiri pun bisa dilakukan virtual. Itu hampir bisa dipastikan semua sektor itu membutuhkan IT, terlebih lagi programmer, baik dari sektor kesehatan, pertambangan, pendidikan, transportasi, atau instansi pemerintahan pun pasti membutuhkan programmer untuk membangun sebuah sistem atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, selanjutnya macam-macam pekerjaan programmer. Tadi kan udah disinggung beberapa dari macam-macam pekerjaan programmer bisa menjadi freelance atau remote working. Nah, bagi teman-teman yang akan menjadi programmer itu tenang aja, banyak ragam pekerjaan yang bisa dilakukan, mulai dari mentoring. Sekarang sudah banyak tuh programmer yang konvensional, misal dia Senin sampai Jumat dia kerja, di sisi lain dia juga mentoring, bisa satu one on one atau one on two atau lebih. Nah, ini sudah banyak di kalangan programmer buat mentoring untuk teman-temannya juga. Yang selanjutnya itu, nah programmer juga bisa blogging, bisa menulis artikel, tutorial, itu atau bagi-bagi ilmu atau menulis di Medium mungkin. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk yang suka menulis atau menjadi blogger. Selanjutnya itu adalah YouTube tutorial. Nah, ini pasti sedikit menjadi lebih expert untuk berbagi untuk berbagi ilmu bagi teman-teman programmer yang akan menyalurkan ide-idenya atau tutorial-tutorial yang dia pernah kerjakan. Jadi misalkan kalau di Indonesia itu banyak channel-channel YouTube yang berbau-bau tutorial programmer. Jadi dan peminatnya itu, penontonnya itu banyak. Nah, jadi bagi teman-teman yang akan menjadi programmer itu tetap bisa jadi YouTube kreator. Dan yang selanjutnya adalah freelance. Seperti yang sebelumnya, freelance, teman-teman bisa menjadi freelance atau ini bisa jadi remote working. Bahkan yang freelance itu atau paruh waktu, ini teman-teman bisa dikontrak di salah satu perusahaan, tapi dengan bayaran full, tapi hanya freelance. Jadi bisa, misal teman-teman kerja di perusahaan A sebagai penuh waktu. Nah, teman-teman bisa jadi freelance di perusahaan B dengan bayaran yang full dan tidak mesti harus datang setiap hari ke perusahaan B. Bisa jadi cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau bahkan sebulan sekali. Bisa aja kalau dibutuhkan aja, bahkan kalau dibutuhkan aja dia baru boleh datang. Itu ada juga yang freelance seperti itu. Atau buka jasa pembuatan aplikasi, nah itu bisa juga. Nah, yang selanjutnya adalah macam pekerjaan programmer itu bisa membuat produk sendiri.
mulai dari template, kalau teman-teman yang ada ketertarikan di bagian front-end programmer, atau bisa bikin plugin, atau library untuk bahasa pemrograman tertentu. Nah, itu teman-teman bisa juga menjadi yang pembuat atau inisiator dari produk tersebut. Kalau untuk template itu bisa dikembangin, bahkan bisa dijual. Kan banyak tuh di Envanto, itu bisa dijual kalau template teman-teman bagus. Nah, untuk plugin sama library tersebut, ini biasanya sih lebih ke open source ya. Jadi bisa dapat penghasilan dari open source, tapi mungkin melalui donasi. Nah, yang terakhir ini open source. Memang kalau di Indonesia sendiri untuk open source itu sangat kurang atau minim. Tapi ada sih beberapa kayak programmer yang buat framework dari bahasa pemrograman untuk dijadikan open source oleh mereka, itu ada beberapa. Nah, ini juga bisa jadi pilihan opsi kalau teman-teman tertarik di bidang open source. Nah, selanjutnya adalah syarat menjadi programmer. Sebenarnya nggak ada syarat ya, cuman beberapa keharusan atau kategori-kategori untuk menjadi seorang programmer. Tuh, siapapun asal bisa bahasa pemrograman, minimal 1, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, minimal 1 bahasa pemrograman. Bisa jadi tadi misal bisa JavaScript, bisa PHP, ataupun Java, atau Python, atau Ruby, .NET. Nah, itu teman-teman minimal bisa 1 bahasa pemrograman dan harus bisa, bukan tahu. Yang selanjutnya adalah memiliki kemauan untuk belajar. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, jadi programmer itu akan terus belajar karena perkembangan dunia IT itu sangat pesat. Perkembangan bahasa pemrograman, update-update bahasa pemrograman, versinya selalu terupdate. Nah, itu teman-teman harus belajar, harus tahu ini update-nya apa sih di versi ini, apa yang harus dilakukan di versi sebelumnya yang sudah terlanjur dibuat, apakah akan ada masalah atau enggak. Nah, itu teman-teman harus selalu up to date dan mempelajari teknologi terbaru. Tapi nggak semua harus dipelajarin ya. Pelajarin yang emang lagi didalami sama kalian di bahasa pemrograman tertentu. Nah, yang selanjutnya ini kemauan untuk bisa. Jadi balik lagi untuk pengetahuan tentang bahasa pemrograman itu bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar cara looping itu begini, cara menampilkan teks itu begini. Tapi teman-teman juga harus bisa dan harus memiliki kemauan untuk bisa. Misal ada bahasa pemrograman yang baru nih. Nah, teman-teman harus punya kemauan untuk belajar dan bisa untuk menguasai bahasa pemrograman tersebut. Menguasai dalam artian nggak semuanya, tapi minimal bisa dan paham. Nah, ijazah ini perlu nggak perlu? Karena kalau teman-teman yang saat ini sedang kuliah itu bahkan akan menjadi nilai plus untuk perusahaan yang akan merekrut. Namun ada juga di beberapa lowongan-lowongan pekerjaan itu bahkan sering menuliskan ijazah tidak menjadi persyaratan. Cuman bagi teman-teman yang akan untuk ada kemauan untuk join di instansi pemerintahan ataupun di BUMN, ini menjadi sebuah kewajiban biasanya. Nah, sekarang kapan harus memulai? Mari kita lihat sedikit cuplikan dari owner Facebook. It's our generation's turn. You're great to do. Maybe it's like to build it, you know? How to get 1 billion people involved in anything. Well, let me tell you a secret.
compound beliefs. They only become clear as you discuss them. You just have to get Nah, jujur aja, saya sendiri terpacu dari kalimat si Mark Zuckerberg ini yang di kalimat terakhir. Dia bilang, you just have to get start. Kalau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan, Anda hanya perlu untuk memulai. Dulu kalau saya sih di semester 5 itu udah mulai bingung, ini mau belajar bahasa pemrograman apa nih. Cuman ketika itu kebetulan yang lagi ngetren itu bahasa pemrograman, ada yang namanya framework, CSS, Bootstrap. Nah, di situ saya mulai tertarik di situ dan akhirnya mulai mendalami dan membuat beberapa portofolio. Yang intinya sih emang, cuman perlu untuk mulai aja, jangan cuman, belajar tahu bahasa pemrograman ini, tahu teknologi ini, begitu. Tapi kalau nggak pernah dimulai ya nggak akan pernah jadi. Nah, selanjutnya adalah, sumber belajar. Sumber belajar ini banyak sekali di era kita, untuk mengaksesnya sendiri sudah sangat mudah, tinggal mungkin kalau, programmer-programmer zaman dulu, itu mungkin sumber belajarnya hanya satu, di buku, harus ke perpustakaan, harus baca satu persatu, eee, beda dengan zaman kita, sekarang kita sudah memiliki yang namanya Google Search Engine, eee, teman-teman tinggal manfaatin itu untuk mencari sumber belajar. Namun sumber belajar ini, eee, teman-teman harus, eee, perhatikan agar tidak terjebak di tutorial-tutorial yang, bisa dibilang menyesatkan. Dalam artian tuh begini, kita ikutin satu artikel, cuman yang tentang tutorial nih, misal tentang tutorial, dan teman-teman belajar terus tentang tutorial tersebut, tapi tidak mengimplementasikannya ke dalam, misal buat aplikasi atau, project. Nah, itu bakal jadi muter-muter terus tuh, kebingungan, saya udah pelajarin tutorial ini tapi kok nggak bisa-bisa. Nah, teman-teman harus, pilah-pilih sumber belajarnya di mana. Nah, kalau saran saya sih ada beberapa sumber belajar, di antaranya tuh kalau yang senang di YouTube atau media YouTube, teman-teman bisa kunjungin Free Code Camp, itu ini yang berbahasa Inggris, videonya panjang-panjang, ada yang 1 jam, bahkan ada yang 7 jam, itu full dijabarin dari awal sampai akhir. Biasanya mereka, cenderung ke pembuatan sebuah aplikasi dari nol sampai akhir, bahkan sampai deployment, biasanya dijabarin di Free Code Camp. Ini bagus buat teman-teman, apalagi kalau mau improve, bahasa Inggrisnya. Nah, yang kedua, ini yang bahasa Indonesia. Ini mungkin teman-teman udah pada kenal nih, Web Programming Unpas. Ini menurut saya channel yang satu ini lumayan mudah dipahami bagi pemula. Banyak teman-teman saya juga yang, bilang banyak belajar dari Web Programming Unpas. Untuk terlebih lagi, di sini, dikasih, path, jalan, roadmap-nya, bagi teman-teman yang mulai dari nol. Jadi diajarin, buat kalau belum mengerti sama sekali nanti diarahin ke playlist yang ini, nanti kalau udah menengah ke playlist yang ini. Nah, selanjutnya itu adalah channel YouTube kelas terbuka. Nah, ini menurut saya kalau udah kelas, menengah, ini kelas terbuka menurut saya sangat cocok, karena penjelasannya sangat mudah dimengerti dan, dia ada keunikan, konten kreatornya ini sering menggunakan drawer atau pen. Nah, itu kalau bagi teman-teman yang terbiasa dengan penjelasan menggunakan gambar ataupun coretan-coretan itu sangat cocok di kelas terbuka. Nah, untuk teman-teman yang, ingin ikut course, itu ada di udemy.com untuk yang berbahasa Inggris. Di Udemy ini,
global ya, emang pakai bahasa Inggris, tapi konten kreatornya ada juga yang orang Indonesia. Tapi saya sarankan kalau udah mau ke Udemy mending cari konten kreator yang emang ratingnya udah tinggi. Untuk yang di Indonesia sendiri ada yang buildwithangga.com. Di situ, nah ini buildwithangga.com ini lebih ke sisi front end ya, bagi teman-teman yang tertarik di bidang front end itu bisa ke buildwithangga.com. Ini kalau dari sisi UI-nya sangat bagus dan media-media belajarnya pun lumayan bagus. Yang terakhir itu ada codepolitan.com. Ini course lama, cuman masih eksis sampai sekarang dan materi-materinya pun lumayan bagus dan lumayan terkenal di Indonesia. Nah, kalau yang ingin bootcamp itu bisa ada di HactiveX. HactiveX itu bootcamp, jadi teman-teman akan digembleng bisa dari mungkin 3 bulan atau 6 bulan tergantung tempat bootcampnya. Itu murni dari setiap hari itu kalian akan mempelajari bahasa pemrograman. Dan enaknya kalau di bootcamp ini teman-teman bisa dituntun atau dimentoring oleh mentor dari tempat bootcamp itu. Nah, jadi kalau teman-teman takut untuk belajar sendiri atau kebingungan kalau mau ikut bootcamp, silakan mungkin aja mau ke HactiveX, Domain School, ada juga Refactory ID. Nah, yang terakhir ini jangan lupa di komunitas itu pasti menjadi sumber belajar yang sangat luas. Kalau teman-teman ngerasa bingung ataupun ngerasa stuck, ada error, itu teman-teman bisa menanya atau lihat perkembangan atau ikut ke forum diskusi dari komunitas-komunitas. Kalau untuk komunitas yang lumayan besar itu ada PHP Indonesia, JavaScript Indonesia, Laravel Indonesia, tentunya banyak komunitas bahasa pemrograman lokal punya Indonesia yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Cuman yang jadi poinnya adalah di komunitas ini teman-teman bisa belajar, bisa menanyakan sesuatu, dan ikut menjawab kalaupun dirasa mampu menjawab. Jadi cukup aktif di komunitas itu menjadi sumber belajar yang lumayan bagus. Nah, tips menjadi programmer. Ini saran pribadi. Pertama teman-teman harus tentukan dulu tujuan. Mau jadi programmer apa? Mau jadi programmer mobile atau web programmer. Nah, kalau teman-teman belum ada tujuan, ini pasti ketika belajar, pasti males-malesan nih. Ada error, langsung males, langsung nggak mau lanjutin. Karena tujuannya belum jelas. Jadi mending teman-teman tentuin dulu tujuan, mau jadi programmer apa, mau mobile kah, atau web programmer. Kalau selanjutnya adalah, kalau tujuannya sudah dapat, nah teman-teman harus mulai pelajarin bahasa pemrogramannya. Misal kalau untuk mobile, teman-teman minimal harus pelajarin Java, belajar Kotlin, ataupun Flutter. Nah itu teman-teman udah harus mulai pelajarin itu. Kalau untuk back-end pun tetap Java pun bisa, ada frameworknya. PHP bisa kalau mau jadi back-end, Python itu bisa juga, JavaScript tentu. Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari bahasa pemrogramannya, itu harus ditekuni, harus dipelajari sampai bisa. Nah, selanjutnya itu dari belajar bahasa pemrograman tersebut, sebelum kita belajar bahasa pemrograman, teman-teman harus kenali diri sendiri dulu. Tipikal belajarnya teman-teman itu seperti apa? Apakah self learning atau enggak? Atau butuh di mentoring, atau karena kan setiap orang beda-beda cara belajar ya. Atau bisa jadi teman-teman butuh di mentoring
maka mungkin bisa ikut bootcamp. Jadi kalau di bootcamp seperti yang saya bilang sebelumnya, di bootcamp itu kalian benar-benar digembleng beberapa bulan untuk mempelajari bahasa pemrograman. Biasanya di akhirnya itu akan disuruh buat sebuah aplikasi ataupun produk dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang ketiga ini learning by doing. Biasanya bagi teman-teman yang udah kerja di perusahaan atau di perusahaan, nah teman-teman punya ide nih mau bikin aplikasi. Nah, iseng-iseng bisa jadi beruntung kan? Buat aplikasi dengan cara itu pelajari dulu bahasa pemrogramannya, dibuat, ada error tinggal cari, browsing, tanya teman. Nah, itu bisa bisa jadi juga learning by doing. Nah, selanjutnya itu harus tahu alur belajarnya. Jadi misal tujuannya udah tahu mau jadi front end atau back end. Bahasa pemrogramannya udah dipilih Java atau Python atau PHP atau JavaScript. Nah, sekarang pasti bingung nih alur belajarnya mulai dari mana dulu. Mulai dari bahasa apa dulu, dari tahapan-tahapannya apa aja yang harus dipelajarin. Nah, teman-teman harus tahu alur belajarnya gimana. Nah, kalau saya boleh saran itu coba nanti, lihat ada website yang namanya roadmap.sh. Nah, itu di situ udah dijelasin semua. Misal teman-teman mau belajar tentang, mobile programmer ataupun front end programmer, web developer, atau bagian-bagian yang lainnya. Nah, itu nanti ada tuh diarahin eee, tahapan belajar awalnya apa, selanjutnya apa, mana yang wajib dipelajari, mana yang, boleh dikesampingkan atau opsional. Nah, jadi alur belajar ini sangat penting, karena kalau kita belajarnya loncat-loncat, itu yang malah jadinya pusing sendiri nanti. Udah belajar lama-lama tapi kok nggak bisa-bisa. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman harus konsisten. Konsisten belajar. Jadi misal, banyak teman-teman mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, saya sendiri juga pernah ngalamin, dulu waktu awal-awal belajar bahasa pemrograman, ketemu error sedikit langsung males, langsung, "Aduh kok error terus sih?" Nah itu pasti, eee, langsung bosan kan, langsung nggak mau lanjutin. Nah di tahapan itu sebenarnya error tersebut harus kita kendalikan, harus kita cari sumbernya apa. Tentunya yang bikin salah sendiri itu sebenarnya kita sendiri. Apakah itu salah penulisan, salah, nulis sintaks, atau typo, nah bisa jadi dari sana. Karena, eee, kalau kita langsung nyerah ketika ketemu error, itu namanya kita nggak belajar. Kita nggak tahu kesalahannya di mana dan kita nggak tahu, cara apa yang harus memperbaikinya. Intinya, dalam belajar bahasa pemrograman itu minimal teman-teman harus konsisten, jangan mudah nyerah ketika ketemu bugs atau codingan error, itu harus tetap dicari, harus tetap di-solve. Nah, kekonsistenan ini nanti bakal, membuat teman-teman terbiasa dengan yang namanya bugs, karena bugs ataupun error, karena programmer itu temannya tuh bugs dan error. Setiap hari itu bakal ketemu dengan yang namanya bugs dan error. Nah, kadang ketika teman-teman ketemu bugs dan error itu, mungkin langsung kesel ataupun, eee, nggak mau lanjutin. Tenang aja, itu yang error itu bukan teman-teman sendirian, semua orang pasti mengalami error, apalagi di programmer ya. Itu jadi jangan kepedean teman-teman sendirian yang error. Semuanya tuh pernah ngalamin error dan, bugs yang sama, tinggal bagaimana cara kita untuk, memperbaikinya. Nah, ketika teman-teman sudah mempelajari bahasa pemrograman, bisa, bisa sintaks-sintaksnya. Nah, teman-teman harus mulai tuh buat karya atau buat produk. Minimal, kalau yang tadi, suka di bagian front end, itu bikin template atau bikin sebuah halaman website,
atau bikin mockup, misal aplikasi Facebook mobile-nya kalian cloning dengan buatan sendiri tanpa harus lihat tutorial, tanpa harus lihat YouTube ataupun apa, ataupun jangan sampai copy codingan dari GitHub langsung di running di komputer kalian. Itu boleh aja, cuman harus dibuat sendiri. Atau ada istilahnya tuh amati, tiru, modifikasi ATM ya. Nah, amati, tiru, modifikasi. Jadi misal ada tampilan web Universitas Bina Dharma. Nah, itu teman-teman binadharma.ac.id. Nah, teman-teman bisa tuh jadiin objek buat cloning, buat cloningannya, mulai dari tampilan, pemilihan warna, tata letak, tapi murni dari codingan teman-teman sendiri. Jangan dari copy paste atau apa. Nah, jadi kenapa harus berkarya atau buat produk sendiri? Itu biar ilmu yang sebelumnya sudah dipelajari, bahasa pemrograman yang sudah dipelajari, itu bisa diimplementasiin sama teman-teman tanpa bantuan mentoring atau tutorial dari sumber-sumber lain. Jadi memang mencurahkan kemampuannya ke karya. Nah, selanjutnya adalah kalau udah buat karya, itu teman-teman harus perbanyak portofolio. Jadi buat aplikasi, buat template yang menarik, buat library ataupun aplikasi mobile. Nah, itu teman-teman buat, publish, letak di GitHub, atau kalau bisa langsung di deployment atau di publish di Play Store atau di App Store. Nah, itu teman-teman cantumin di portofolio kalian. Karena itu akan menjadi nilai plus bagi teman-teman kalau udah banyak portofolionya. Nah, selanjutnya di dunia programmer itu kalian akan terus belajar dan terus belajar. Karena programmer baru dan programmer sekarang itu akan tetap sama saja, bakal tetap ketemu error, bakal tetap belajar setiap saat. Bahkan misal nih teman-teman kerja di sektor kesehatan, itu teman-teman bakal belajar minimal hal baru mengenai dunia kesehatan, mengenai ataupun di dunia lain, di industri yang lain, pemerintahan, minimal teman-teman tahu nih birokrasinya seperti apa, pengurusan dokumen-dokumen ini seperti apa. Itu menjadi salah satu pembelajaran buat teman-teman selain dari belajar bahasa pemrograman dan teknologi. Teman-teman juga harus mempelajari proses bisnis dari aplikasi yang akan teman-teman buat. Nah, Mohon maaf Pak Gandhi, waktunya 3 menit lagi Pak. Oke Bu. Nah, jadi programmer zaman dulu sama zaman sekarang itu bakal tetap sama. Jangan heran programmer yang udah 10 tahun, udah beberapa tahun, 12 tahun, itu bakal tetap temannya Google. Jadi ada istilahnya programmer yang baik itu adalah professional searcher, artinya mereka dapat mencari dengan keyword yang pas di Google. Jadi temannya programmer itu sebenarnya Google dan Stack Overflow. Ya, karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang bisa, cuman ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, saya kembalikan lagi ke Bu Iin. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Gandhi atas sharing-sharing pengalaman, kemudian sharing-sharing ilmu juga ke adik-adik mahasiswa dan juga ke dosen ya. Di sini juga ada dosen, ada saya lihat ada teknisi IT, ada programmer juga ya. Jadi beragam ya. Jadi kita bisa mengambil ilmunya dari Mas Gandhi ini ya. Baik, apabila dari adik-adik mahasiswa, kemudian dari rekan Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya langsung dengan Mas Gandhi nih, disilahkan untuk menghidupkan mic-nya dan juga
bisa menggunakan kolom chat yang ada di kolom chat Zoom-nya. Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Oh ya, Mas Gandhi, ini Baik, Bu. kalau mendengar kata programmer ya, Mm-mm. biasanya mahasiswa itu ya, kebetulan saya mengampu di mata kuliah software engineering langsung. Jadi di sana ketika mendengar kata programmer, biasanya mahasiswa itu yang mikirnya tuh udah yang berat gitu ya. Karena programmer itu nggak bisa yang namanya sesuai dengan sebenarnya kalau menurut saya itu adalah berawal dari hobi ya Mas Gandhi ya. Ya, betul, Bu. Nah, berawal dari hobi, kemudian ada tertarik ke dunia membikin coding ya gitu ya. Nah, itu juga bisa dikembangkan. Tapi itu tadi yang dikatakan Mas Gandhi itu harus jangan menyerah gitu. Betul, Jadi Bu, kalau betul. ketemu bug itu biasanya mahasiswa langsung aduh nyerah gitu. Langsung nyerah. Padahal di dunianya programmer itu pastinya ketemu dengan bug, ketemu lagi bug karena dari situ kita akan banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu seperti Betul. itu. Jadi ilmunya itu dari ketika kita menemukan itu dan kita bisa mengatasinya itu sudah menjadi ilmu bagi kita gitu ya. Betul. Nah, Jadi, ini yang terjadi ini gimana sih sebenarnya kalau misalnya Mas Gandhi itu kan sudah banyak nih sudah membuat sistem, kemudian membuat program itu awalnya itu bagaimana ya kalau kita menemukan bug itu apa kita harus langsung bertanya atau gimana? Nah, apa yang dilakukan itu untuk menghindari mungkin ketakutan mahasiswa itu ya kalau ingin membuat program gitu. Jadi seperti yang tadi ya Bu ya, programmer itu temannya tuh bugs dan error. Nah, jadi emang jadi teman-teman jangan takut kalau ketemu bugs ataupun error. Itu jangan langsung nyerah, jangan langsung, wah ini kok ngebugs terus nih aplikasi yang saya buat, codingan yang saya buat kok error. Bahkan pernah kayak gini, mungkin teman-teman pernah ketemu case kayak gini. Kita ngoding hanya 100 line, tapi errornya tuh di line 200. Kan langsung bingung kan, wah ini codingan saya cuma line 100 kok errornya di line ke 200. Nah, itu teman-teman tenang dulu, cari masalahnya, baca pesan errornya, kalau kalau bisa telusurin dulu ini errornya di bagian mana, di baris kemana, di file yang mana. Nah, itu harus dipelajarin dulu, dibaca satu-satu codingannya, atau kalau emang udah mantok baru tuh kita serahkan ke Google. Kalaupun nggak dapet di Google, itu pasti bisa berhari-hari tuh. Kalaupun nggak dapet, kita bakal cari ke literatur luar negeri, bahasa Inggris, atau baca-baca, masuk-masuk ke forum-forum bahasa pemrograman, ataupun paling sering tuh Stack Overflow ya, bagi teman-teman itu pasti udah familiar lah. Stack Overflow ataupun cari codingan orang di GitHub, kita amati, samakan ininya errornya sama nggak atau enggak, terus kita perbaiki error kita. Nah, ataupun teman-teman bisa ini Bu, tanya, misal teman-teman tadi join ke grup komunitas bahasa pemrogramannya, itu bisa banget dijawab, ditanya ke sana, nanti pasti banyak yang jawab. Kalau saya sendiri, kalau dulu zaman kuliah itu Bu, lihat programmer itu nggak bisa bayangin, ini nulis apa ya, kok bisa sampai ribuan baris, apa sih yang ditulis, apa dihafal semua, ternyata enggak. Ternyata nggak dihafal. Jadi, seperti yang slide terakhir yang saya bilang, itu programmer di tahun pertama, mereka nyari bagaimana cara validasi email. Di 10 tahun kemudian mereka tuh lupa, nggak bakal ingat. Pasti mereka tetap nyari bagaimana sih cara validasi email. Di 10 tahun yang kemudian itu mereka lupa. Cuman karena lupa kan manusiawi ya. Jadi, mungkin mereka pernah coba tapi lupa sintaksnya seperti apa. Nah, itu jadi teman-teman kalau ketemu error itu santai aja, cari solusinya, pelajarin dulu codingannya, atau cari ke Google, cari ke Stack Overflow, itu banyak. Atau kalau udah mentok, tanya ke forum, atau sharing-sharing ke teman, itu jadi seperti memvalidasi kalau yang error tuh bukan kalian sendiri, yang lain tuh kena error juga. Atau kalau teman kalian belum kena error, mungkin lagi belum apes aja tuh. Gitu mungkin, Bu Yun. Ya, jadi di sini
Jangan pernah takut dengan yang namanya kata error ya, seperti Betul. itu ya. Baik, ini ada yang mau, oh belum ada ya. Baik, Mas Gandhi. Nah, itu kembali lagi nih di apa namanya software engineering itu ya. Jadi di software engineering ini sebenarnya ada yang mau saya tanyakan ini ya, Boleh, Bu. berkaitan dengan ketika kita membuat suatu sistem nih. Mm-mm. Ketika membuat sistem, artinya kalau di dalam mata kuliah software engineering, di dalam membangun proyek itu tidak hanya kalau programmer kan dia hanya mengcoding aja ya, Mm-mm. mengcoding, kemudian udah selesai ya udah gitu ya. Nah, jadi ada suatu pertanyaan ya, dikala masuk di dalam pembahasan mata kuliah software engineering ini, ternyata di dalam pembangunan software itu ada yang namanya proses atau tahapan-tahapan gitu ya, seperti SDLC, kemudian ada lagi yang lain-lain gitu ya. Nah ini ada yang namanya apa istilah ya, ada yang software engineer, ada software develop, ada programmer, ada coder. Nah, itu terkadang mahasiswa ini bingung di mana ini pekerjaannya gitu ya. Ketika di coder itu sama nggak dengan pekerjaan yang dilakukan oleh programmer gitu. Ketika programmer sama nggak dengan software developer. Nah, Ya. itu yang kadangkala mereka tertukar gitu. Padahal ini kan berbeda antara software developer, software engineer. Nah, itu yang di apa namanya yang suka bingung ya dibuat apa namanya dari istilah ini. Nah, ini apa perbedaannya nih Mas Gandhi? Kalau saya pribadi sih itu emang mirip-mirip, hal yang mirip-mirip. Cuman kenapa judul kita hari ini adalah memulai karir sebagai programmer profesional. Jadi kalau tadi ada yang namanya software engineer, software developer, itu bisa dibilang next levelnya dari programmer. Jadi kalau atau coder tuh biasa kalau menurut saya sih itu baru yang suka-suka ngoding. Nah, mereka copy paste, nah itu bisa dibilang coder. Nah, kalau programmer itu udah mulai masuk ke tahap coding buat aplikasi atau sistem. Nah, untuk software developer atau software engineer itu udah lebih ke tahapan next levelnya dari programmer. Jadi mereka udah mulai memikirkan tentang arsitektur, uh, udah bagaimana clean code ataupun integrasi ke third party lainnya, ke settingan-settingan ke cloud ataupun ikut dalam memilih teknologi seperti WebSocket ataupun teknologi pihak ketiga lainnya. Nah, biasanya itu udah masuk ke software developer. Jadi kalau sebenarnya teman-teman jangan ini ya jangan pusing-pusing dulu. Tentuin dulu tujuannya mau jadi front end atau back end dulu. Nanti itu bakal dengan sendirinya masuk ke job job position masing-masing. Gitu sih, Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Dita Ariska ya. Salah satu alasan untuk tidak menjadi programmer adalah karena adanya persaingan SDM. Nah, lalu bagaimana solusi agar seorang yang ingin menjadi programmer dapat mengatasi persaingan tersebut? Nah, silakan Mas Gandhi. Salah satu alasan untuk tidak menjadi programmer karena adalah persaingan SDM. Jadi persaingan SDM itu emang jadi tantangan buat kita ya. Jadi biar nggak stuck di salah satu teknologi, karena seperti kita nih, seperti saya misal nih lulusan 2017 itu jujur aja takut dengan lulusan-lulusan yang baru. Seperti di Bina Dharma kan ada yang jurusan-jurusan baru tuh, ada ERP, ada Business Intelligence kalau nggak salah ya Bu. Nah itu saya nggak pernah pelajarin itu. Nah
gimana nih kalau mahasiswa-mahasiswa ini muncul, itu kan otomatis menjadi saingan bagi saya ataupun teman-teman yang lain dengan teknologi baru, dengan wawasan yang baru, dengan ilmu yang baru, dan itu, nah di situ kita harus tetap belajar walaupun di kampus pun diajarin tentang basic-basic ataupun banyak ilmu-ilmu yang lain. Di sisi lain kita harus tetap belajar agar nggak tertinggal dengan teknologi-teknologi yang baru. Intinya sih biar tetap bisa bersaing ya harus tetap belajar. Seperti kalimat yang terakhir itu kan keep learning. Jadi belajar terus-menerus selama jadi programmer ya itu udah jadi keharusan. Baik, terima kasih jawabannya Mas Gandhi. Ini ada lagi nih dari Egy Triandi. Kak, kalau full stack programmer atau developer itu seperti apa ya? Nah, seperti apa itu Nah, Mas Gandhi? nah kalau full stack itu kan itu gabungan dari front end dan back end. Jadi misal nih kalau Egy mau jadi front end atau jadi back end. Nah, tentuin dulu mau jadi misal nih kalau yang lumayan familiar tuh ada di web atau mobile. Kalau mobile pun ada turunan lagi, mau jadi iOS developer atau Android developer. Nah, tentuin dulu nih. Kalau udah bisa nentuin, baru nanti intinya kalau full stack itu mengurus tentang bagian user interface, tampilan. Kalau front end itu ya tentang tampilan lah pokoknya. Tampilan. Kalau mungkin pernah buka aplikasi Android atau aplikasi iOS itu kan kadang ada tampilan luarnya, ada gambar, ada berita atau di bawahnya itu ada menu-menu. Nah, itu bagian dari front end. Nah, untuk yang back end itu nanti gimana sih? Simpelnya gini, misal ada di satu form aplikasi, ada form register. Nah, ada isian nama, nick, dan alamat misal tuh. Nah, data yang sudah dikirim dari front end atau UI itu bakal diserahkan ke back end. Nah, data tersebut harus bisa diolah sama bagian back end. Gimana cara nyimpannya? Data ini harus disimpan ke table mana? Kalaupun ada gambar misal nih, foto profil, ini simpannya kemana? Ke cloud atau ke server sendiri. Nah, kurang lebih kalau full stack itu ya emang mengurusin dua aspek tersebut, dua aspek front end dan back end gitu sih. Tapi saran saya sih mending fokus ke satu dulu, ke back end dulu atau ke front end dulu. Kalau emang udah bisa nih dua-duanya ya udah, itu lebih bagus. Baik, jadi intinya fokus aja dulu gitu ya. Betul, betul, Bu. Untuk kalau misalnya kita mau nentuin nanti, kalau sudah fokus satu baru nanti ke yang lain, seperti Ya, itu ya Mas Gandhi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan di kolom chat ya, atau bisa langsung. Oke, ada satu lagi nih Mas Gandhi. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Bagaimana tips agar kita ahli di bidang programmer? Tipsnya apa nih? tips agar ahli di bidang program saya sendiri nggak ahli ya. Tapi jadi kalau mau dibilang ahli atau ini tuh luas kan. Bahkan ada yang harus ada sertifikasi dari lembaga-lembaga tertentu kalau emang mau dibilang ahli. Tapi kalau mau ya emang luas sih kalau mau dibilang ahli. Tapi kalau teman-teman bisa konsisten di satu bahasa pemrograman itu bahkan bisa tahu errornya tanpa perlu cari ke Google atau apa. Nah, itu mungkin butuh pengalaman, butuh bertahun-tahun, dan itu bisa jalan bisa ahli dengan sendirinya nemuin kendala-kendala seperti itu. Jadi sebenarnya pengalaman emang jadi guru terbaik. Oke, baik. Oh, ada satu lagi nih Mas Gandhi. Sepertinya mahasiswa sangat antusias ya dengan materi atau tema kita pada hari ini. Mungkin nanti kita buat lagi nih ada season berikutnya ya, Boleh, Bu. yang lebih menarik lagi ya. Ini dari Edward. Masnya sendiri awalnya belajar programmer dari mana? Dari YouTube,
buku komunitas atau dari privat les nih? Menarik kalau pertanyaan ini. Jadi kalau saya sendiri sih itu belajar awal mulai senang coding, programming itu di semester 5. Waktu itu karena ke Gramedia lihat ada buku membangun website menggunakan Bootstrap, project website 20 juta menggunakan Bootstrap. Itu langsung hijau mata saya kan. Tentu buku itu langsung saya beli, saya pelajari, saya baca, ngoding. Itu tahun 2015 atau 16 kayaknya. Nah itu masih zaman buku, masih sering ke Gramet, baca buku itu, buku di sebelah kanan, laptop di sini langsung coding. Itu benar-benar tuntas dari awal sampai akhir buku itu selesai sama saya. Nah habis itu baru saya mulai mempelajarin bahasa pemrograman PHP. Dulu dikenalin dari dosen-dosen kampus juga bahasa pemrograman PHP. Emang sebelumnya di kampus di Universitas Bina Dharma emang diajarin kayak bahasa pemrograman VB, C++, C#, Java. Jadi sebenarnya bahasa ibunya tuh di situ. Nah, cuman sedikit menyimpang ke bahasa PHP itu karena ketertarikan di website, web developer. Nah, kebanyakan emang belajar sendiri cari di YouTube. Dulu waktu kalau masih zaman di kampus itu sering ke kampus manfaatin WiFi gratis buat download video di YouTube ataupun ya kebanyakan dari YouTube sih. Dari YouTube cari tutorial. Dulu tuh langkah awalnya tuh ini bikin aplikasi CRUD, create, read, update, delete. Nah itu masih awal-awal masih lihat di YouTube, baca tutorial di internet, sampai diulang-ulang sampai tanpa lihat dan tanpa nyontek lagi ke YouTube atau ke tutorial tersebut, diulang-ulang sampai bisa ngoding sendiri. Dan kalaupun udah bisa, saya lakukan improvisasi dengan cara ditambahin fitur hot reload ataupun fitur filter data, filter pencarian. Nah itu harus ada improvisasi seperti itu. Ya kebanyakan kalau saya sih belajar sendiri sih kebetulan. Tapi Ya. tetap Jadi intinya kalau stuck dari biasanya ketertarikan ya Mas ya. Dari betul. ketertarikan timbullah suatu penasaran gitu ya. Kalau Betul kita Bu, betul. penasaran kan biasanya kan kita cari terus sampai dapat gitu ya. Ya. Jadi intinya kalau sudah tertarik itu kita akan lebih Kejar. apa sih namanya, lebih kejar gitu ya. Ya, Kita betul. kejar sampai dengan kita menemukan jawabannya. Oke Betul. Mas Gandhi, karena waktunya sudah. Oke, satu lagi nih. Saya bacain singkat aja Boleh. ya. Dari Hendro Priyatno, kalau untuk memulai membuat program itu apakah sudah ada template atau memang benar-benar dari nol? Kalau Mas Gandhi itu ada template-nya enggak? Misalnya yang ada Jadi portal gitu. Jadi Mas Hendro, itu sebenarnya kita kalau buat aplikasi emang ada pilihan seperti itu. Ada yang jual template, ada yang bikin sendiri. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke permintaan dari user ya. Jadi misal kalau usernya mau template-nya mereka yang udah desain. Nah, kita mau nggak mau itu harus buat sendiri. Atau kalau usernya ya udah bodo amat template-nya mau gimana, yang penting bisnis prosesnya seperti ini. Nah, itu diserahkan lagi ke kita. Cuman saran saya tetap kita harus pelajarin basic-nya. Misal kalau untuk aplikasi web atau mobile itu tetap harus pelajarin dasar-dasarnya HTML, CSS, JavaScript, biar teman-teman tahu misal pun beli template atau pakai template yang udah jadi, itu tahu cara modifikasinya. Jangan sampai udah beli template mahal-mahal atau nge-cloning template yang udah jadi, tapi kita nggak bisa modifikasi. Nanti kalau usernya minta, ini tolong ubah warna dong. Nah itu kita minimal harus bisa. Gitu sih. Jadi ada yang mulai dari nol buat template sendiri, ada yang
pakai template yang udah jadi. Tapi biasanya kalau untuk teknologi-teknologi terbaru seperti framework web itu biasanya udah ada template sendiri, tinggal maksudnya tuh kalau template HTML-nya memang harus cari sendiri, tapi biasanya udah jadi satu kesatuan. Oke, kayaknya ada satu lagi nih. Dari Yohanes Satria, apakah ada tips agar bisa konsisten belajar pemrograman? Tipsnya target dan kemauan. Jadi kalau mau konsisten itu kan kita harus punya target dulu nih. Misal mau belajar bahasa pemrograman apa, tujuannya mau jadi apa. Misal mau jadi Android developer yang kerjanya remote working di Bali, pagi surfing, malam ngoding. Nah, itu jadiin target dulu nih, jadiin target. Jadi kita ditempah dulu sekarang ngantuk-ngantuk, ngoding, belajar, error, ketemu mainnya ke GitHub, Stack Overflow, googling. Nah, itu jadi harus konsisten karena lihat dulu targetnya, teman-teman harus catat dulu. Catat, oh aku tahun berapa harus jadi Android developer nih. Aku harus jadi web developer. Tahun sekian aku harus jadi ini. Nah, itu jadi target acuan buat kita biar ketika kita males ataupun stuck lagi ngoding itu bisa jadi penyemangat. Tentu teman-teman pasti ada tuh rasanya bosen atau apa. Itu santai aja, bisa rileks dulu, jangan langsung digaspol untuk ngodingnya atau belajarnya kalaupun error. Karena kalau error udah stuck, udah berjam-jam itu jangan dipaksa, tenangin dulu. Kadang kita harus butuh pindah tempat atau lihat yang hijau-hijau, nah itu baru ketemu nanti referensinya, gitu sih. Jadi intinya harus ada target ya Yohanes ya. Oke, ya itu tadi ya sudah dijawab pertanyaan dari Yohanes tadi ya yang terakhir ya. Oke, karena keterbatasan waktu ya, untuk sharing pertanyaan tanya jawab kami tutup ya, karena nanti bakalan waktunya bakalan agak sedikit mundur gitu ya. Baik, untuk lesson ini saya ambil kesimpulan bahwa ketika Anda belajar tentang program, tidak ada kata menyerah ya. Jadi harus kejar terus ya. Ketika itu belum mendapatkan jawabannya harus kejar terus. Terima kasih Mas Gandhi atas ilmunya dan juga dari sharing pengalamannya. Ini akan sangat menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa untuk dijadikan pengalaman nantinya ya. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Gandhi dan saya kembalikan ke Ibu Megawati. Baik, terima kasih Pak Gandhi atas share-share-nya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Sebelum menutup acara, izinkan saya menyampaikan dua pantun sebagai penutup acara. Berbaju kurung si anak darah, sanggul bersih mati. Kalau tersilap tutur bahas bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Satu lagi ya Pak ya. Warnanya putih si biri-biri, dijual untuk diambil bulunya. Acara ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.